Elang. Tanya lagi. Elang kapan nikah? Gitu. Sama kata duluan ya. Lu ditampol sih. Halo sobat-sobat. Hai semuanya. Halo. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Ya, baju baru. Alhamdulillah. Tapi kalian emang pada pakai baju baru? Baju gue baru. Baju gua kebetulan udah dari Enggak tahun. sih, gue bohong. Jadi yang mana nih yang bener? Enggak, Mentang-mentang gua- udah setelah Enggak. puasa. Kan katanya ada yang bilang kalau lebaran gak harus baju baru, yang penting bersih. Iya. Iya, yang penting hatinya bersih. Iya. Tuh. Bapak-bapak yang lebaran, ini ngapain aja nih biasanya kalau lebaran sama keluarga gitu. Ya biasalah. Biasalah. Ya kumpul-kumpul gitu, Oke. kumpul-kumpul. Tapi kalau pandemi sekarang dikurangin kali ya. Enggak terlalu lang lihat gua. Iya. Lang gua enggak suka di Di-ignore. Maaf. Enggak mungkin kalau lagi pandemi ini enggak terlalu kumpul kali ya kayak Virtual gitu. lah ya, kumpul. Iya. Oh, tapi virtual tetep ya. Tetap. Mungkin yang kayak ya udah 1-2 ke rumah, enggak yang langsung bersembilan. Tapi gitu. kalau nggak pandemi, biasanya tuh ngapain gitu? Kalau gua biasanya kebetulan orang tua gua bokap nyokap itu anak pertama dua-duanya. Jadi disamperin ke rumah. Oh berarti, wah itu enak tapi itu, Mengs. Kenapa enak? Enaknya karena lu nggak perlu kemana-mana. Tapi ribet. Enggak, Betul. nggak enak. Cuci piringnya banyak. Nah, Bener itu. sih. Tapi ribet bersihinnya. Iya. Soalnya kalau gua momen gua tuh paling kesel. Aduh, Lu harus kemana-mana ya? Iya, gua harus kemana-mana. Oh. Jadi nyampe sini makan dulu gitu kan. Oke makan. Terus Kesana lagi, baru makan 2 lagi. jam, jalan lagi kemana? Sini dulu. Itu makan lo dulu. perlu strategi tahu. Gimana? Jadi kalau gue maksudnya gue nggak lebaran, tapi gue tetap datang ke keluarga gue yang lebaran ya. Gue hitung nih dari awal, gue nanya nih sama keluarga gue, kita akan datang ke berapa rumah hari ini gitu kan. Oh. Misalnya 3 ya segitu. Nah gue harus strategi nih, gue di rumah pertama gue makan seberapa banyak, terkira-kira gue lapar banget gitu. Jadi jangan kalap disikat semuanya gitu. Tapi kalau lu sikat semua ya? Enggak, gue strategiin. Tenang. Jadi ketika selesai keliling, kan kita biasanya ngomongin keliling ya kayak Iya. gitu. Jadi nggak begah gitu. Iya juga Dan sih. semuanya di rumah, di tiap rumah kita cobain gitu. Nah, tapi kan kalau misalkan sekarang kan virtual nih kan, kalau misalkan Iya. ketemu atau misalkan kata lu kan dari paling cuma 1-2 orang gitu Iya. kan yang datang. Nah, tapi lu tahu nggak sih kalau misalkan 1-2 orang itu biasanya kita waktu misalkan kita ngumpul ada aja omongan-omongan yang kadang-kadang kita bikin gitu. Itu pasti sih. Pasti. Itu udah masuk ke kebudayaan Indonesia. Iya, menurut dan gue. Basa-basi ya? omongannya bertingkat. Sama Iya, kita SD. benar. Begitu kita SD ranking berapa? Benar. Misalkan ya aku nggak dapat ranking nih, ya belajarnya yang rajin dong Iya. biar ranking. Kok bisa? Kenapa gitu? Iya, Begitu bener. udah SMP, SMA. Gitu aja terus. Iya SMA, kau masuk kuliah mana gitu kan? Yang negeri Jurusan dong, apa? yang bagus jurusan Jangan apa? swasta dong. Iya gitu. Nah, udah tuh SMA. Udah lulus. Pas udah lulus, kapan lulus? Oh ya benar. Iya waktu kuliah, kapan lulus gitu. Udah lulus? Pas udah, ya lu tau lah. Iya, ketaker gitu-gitu ya. lah, iya kan? Kapan kerjanya? Oh iya kerja Kerja dulu. Kerja di mana terus belum kalau misalnya kayak gitu ada sepupu-sepupu yang akhirnya mau Itu- dibanding-bandingin tuh. Iya. Pertanyaannya kayak gitu berhentinya di usia berapa ya kira-kira? Enggak. Nggak berhenti, soalnya Enggak, misalkan nih. Kita misalkan taruhlah umur 40. Masih ditanyain kayak gitu-gitu ya? Kapan Masih. apa? Masih. Kapan apa? mungkin menurut gua kayak ini loh, kayak misalkan gimana ya ngomong, maafnya ini ya, mungkin ada yang belum punya rumah, kapan dong kita main ke rumahnya. Atau kayak mungkin gitu. bisa aja kayak anaknya baru umur 40, kebetulan anaknya udah nikah gitu. Terus Punya cucu ya. kapan punya cucu? Jadi yang Oh. ditekan bukan si yang udah Iya. yang baru nikah, tapi Orang tuanya. orang tuanya juga bisa aja gitu. Orang tuanya neken ke anaknya. Nah, Kapan iya. punya anak? Kirain Gitu ya, terus. ditanyain kan, kapan bapak nikah lagi gitu. Ya, Waduh, dark joke nih gimana nih? aduh gue bingung. Kita udahin aja apa ya? Nah tapi nih, coba kita sepakatin deh. Kalau di umur-umur kita yang sekarang nih, apa pertanyaan yang lagi mentok, lagi sering kita ditanyain ke kita? Kalau gue sih ya kapan nikah sih. Kalau Kapan lu, nikah? Bener, kapan nikah sama gemukan ya sekarang gitu. Oh iya tuh gue juga, iya, gue gemukan juga, sekarang. gue juga. Kayak ya gimana? Nah kalau gue bapernya gini nih, udah ditanya kapan nikah, terus ditanya kayak, kok gendutan, kan Iya. belum nikah gitu. Kayak, kalau misalkan gue punya caranya, yes. Kalau misalkan lu tanya gitu, Apa? coba lu pura-pura nanya ke gue gitu. nanya yang mana dulu nih? Nanya apa aja?
Elang? Tanya lagi. Elang kapan nikah? Gitu. Sama kata duluan. Lu tampol sih. Gitu. Jadi kalau misalkan dia ngomong misalkan gituin aja. Lu begitu emang? Iya. Jadi misalkan lo om gua nih Ndri, tiba-tiba datang aja coba Ndri. Ayo. Bang, Ya. sehat. Oh enggak sehat. Lu kayak pengen ngikut kan jadi kayak Coba lagi lah. Lang. Yap. Om ya gitu. Nah cuman kan kalau misalkan biasanya ditanyain kayak gitu, kadang-kadang pas dia kuliah tuh udah ditanyain gitu ya, bukan ditanyain kapan lulus tapi kapan nikah. Padahal kan kita nggak tahu emang itu orang udah siap nikah apa belum gitu kan. Bener. Itu tuh yang Karena bisa jadi kayak dibandingin karena mungkin ada anggota keluarga lain yang sudah menikah muda gitu misalnya. Sementara yang lebih tua malah belum gitu. Betul. Emang Tapi menurut gua ya mendingan sekalian di apa? Kan kalau kayak gitu kapan nikah terus kita bingung sendiri kan jawaban. Mendingan langsung diiyain aja sih. Ya bentar lagi gitu. Biar kan udah selesai tuh. gue pernah kayak gitu Ndri. Tapi masih kelar. Gagal nikah jadinya. Waduh. Aduh, dark joke lagi nih. Hai, balik lagi di Info Sebat seputar berita terkini sekali. Nah, info kali ini datang dari negeri Finlandia. Setelah 3 tahun menjadi negara yang paling bahagia berdasarkan World Happiness Report, Finlandia akhirnya menerima gelar keempatnya dengan penghargaan serupa. Diikuti berikutnya di posisi kedua ada Denmark, lalu Swiss, Islandia, dan juga Belanda. Nah, penilaian ini bukan serta-merta dari kebahagiaan salah satu aspek aja nih, tapi kayak dukungan sosial, kebebasan pribadi, produk domestik bruto, dan juga tingkat korupsi juga dimasukin nih ke aspek penilaian. Kalau Indonesia kayaknya berat ya masuk dalam 10 besar kalau aspek yang terakhir itu dijadikan penilaian. Udahlah, yuk kerja lagi. Tapi itu kan secara batin ya, gue jadi belum siap, tapi gue kayak gara-gara diomongin selalu, ayo kapan nikah, gue orangnya males ribet, gue bilang, iya, gue gituin. Gitu. Nah mungkin langsung iya gitu. Iya gue gitu, gue orangnya menghindari konflik kan. Benar. Dan gue males tuh kalau misalkan diomongin terus apaan sih gitu. Jadi gue gituin lagi gitu. Gitu. Nah cuman sebenarnya kalau misalkan kita udah siap nikah secara fisik tuh kayak gimana ya? Jasmani rohani gitu ya. Jasmani rohani gitu gimana ya? Mungkin kalau misalkan rohani bisa dari diri masing-masing kali kapan siapnya gitu. Cuman kan kalau dari jasmani kan kita harus tahu tentang tubuh kita, tentang. Iya juga itu jadi aspek yang maksudnya nggak terlalu penting, nggak terlalu jarang diomongin maksud gue. Padahal penting. Gitu kan. Karena banyak orang yang cuma lihat kayak dari finansial doang kali. Ya, dari finansial, dari umur, finansial, terus apalagi itu doang paling ya yang sering. Lu niat merit umur berapa? Hah? Secepatnya. Sekarang umur lu berapa sih? Secepatnya 27. Hah? Lu 26 ya? Lu 27. Gue 95. Lu 26. Lu yes? Gue tahunnya 28. Lu niat nikah kapan? Niat aja dulu, ini niat dulu. Oh, niat aja. Aduh, gue gak ada niat, seketemunya aja. Kan udah ketemu. Maksudnya gue pengen umur segini deh ya gitu. Berandai-andainya 29 deh. 29. Jadi kayak lu 28 berarti tahun depan. Ini tahunnya gue 28. Iya, berarti tahun depan. Amin. Iya, kan kalau gue 32 ya tahun ini. Gue malah kepikiran kayak 34 deh gitu. Cuman gue 34 mungkin gue kayak gue tuh masih belum apa ya? Secara keuangan sih kayaknya gitu. Tapi kalau fisik udah siap ya. Wah, lu nanya fisik ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan umur-umurnya apakah ada produktif gitu ya? Tapi lu mau ngomong udah siap pun juga sebenarnya kayak belum terjamin tahu. Emang lu siapa bisa tahu fisik lu? Emang lu bisa nembus kulit gitu kan melihat organ reproduksi lu? Nah, itu makanya kita hadirkan. Bisa aja nih. Kita hadirkan emang orang kita hadirkan emang orang yang memiliki pengetahuan tentang itu. Apakah manusia tuh kapan siapnya untuk menikah? Secara fisik. Secara fisik, secara medis kali ya. Ya, betul. Nah, untuk itu kita panggil Dr. Vita. Halo Dr. Vita. Halo dok. Halo. Siang Dr. Vita. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin ya dok. Mohon maaf lahir batin ya dok. Selamat lebaran dok.
mohon maaf lahir dan batin. Iya. Bagaimana nih kabarnya nih Mas Kak- Elang, Tia sama Andri? Ya, Suara Kak. aku jauh nggak ya? Aman, Kok aman. aman dok. Kastengel Aman udah ya? habis sih dok kalau kabar saya mah. Kabarnya gimana? Ya Allah kangen deh. Iya. Aduh. Dokter nggak Iya, mau Dok. open house. Jauh dong. Ini kalau mau open house di rumah. Iya dok, jadi lagi ngebahas masalah pernikahan nih dok. Karena kan kalau misalkan kita Lebaran. bertiga nih, kalau misalkan lagi ada acara keluarga, entah itu lebaran, natalan, atau apalah ulang tahun orang tua gitu kan, kadang-kadang suka ditanyain kapan nikah gitu dok. Pasti sih bukan suka. Pasti Iya, ya. iya, Nah, iya. itu gimana ya dok? Maksudnya sebenarnya orang tuh secara fisik, secara medis itu dikatakan bukan? siap untuk menikah tuh kalau misalkan apa sih dok? Oke, jadi kalau misalkan kalau aku bahas dari sisi kesehatan ya. Iya. Ya, Kalau misalkan di Indonesia sendiri, kalau misalkan tentang usia yang usia yang diperbolehkan untuk menikah itu kan usia 19 tahun menurut undang-undang kan. Usia 19 tahun karena di Indonesia itu usia 18 tahun tuh masih dibilang usia anak-anak gitu. Jadi Iya. makanya kalau usia 18 tahun itu belum kita bilang itu dewasa, jadi masih termasuk usia anak-anak. Makanya di Indonesia ada peraturannya, udah ada di undang-undang tuh dia umur 19 tahun. Tetapi kalau dari sisi medis sebenarnya 19 tahun tuh belum cukup untuk tubuhnya atau memang kesiapannya secara emosional, fisik, dari sisi kesehatan itu belum cukup. Jadi yang standarnya itu dari sisi kesehatan itu umur kalau wanita 21 tahun, kalau cowok, kalau pria itu 25 tahun sebenarnya. Oh. Nah, kita juga lihat lagi kenapa dari sisi kesehatan umurnya 21 tahun nih untuk wanita, karena dilihat dari organ-organ reproduksinya. Untuk wanita usia 21 tahun itu sudah cukup matang dan sudah mumpuni untuk misalkan, karena kalau menikah kan pasti kita berpikirannya akan segera untuk punya anak kan, jadi otomatis harus berkaitan dengan organ reproduksinya nih. Betul. Udah cukup matang atau enggak. Nah, di usia 21 tahun itu dalam sisi kedokteran itu dan sisi medis itu udah cukup untuk dia untuk bisa menikah gitu. Karena ada satu penelitian yang memang pernah dilakukan nih, kalau misalkan usia 20 tahun aja, 20 tahun itu organ reproduksi wanita, rahimnya, leher serviksnya, leher rahimnya itu, serviks atau leher rahimnya itu masih kebuka. Jadi artinya resiko untuk terpapar ada penyakit kanker serviks itu tinggi. Makanya makin kesini kan kita makin tahu nih penyakit makin banyak kan, penyakit makin banyak. Jadi ternyata kalau usianya 20 tahun aja itu tuh belum menutup sempurna, jadinya ada resiko untuk terpapar kanker serviks itu lebih tinggi gitu. Jadinya disarankan memang dari sisi kedokteran tuh umur 21 tahun gitu. Kan usia kalau menurut saya nih dok, matang aja tuh nggak cukup, tapi harus dijaga dong untuk supaya dia sehat. Maksudnya organnya sehat, terus bersih dari segi medis. Nah itu sebelum untuk kita mencapai kayak idealnya lah, itu gimana sih dok tipsnya sebelum kita menikah lah? Andri bener nih. Jadi kalau misalkan sudah punya pasangan, terus udah mulai ada persiapan nih buat untuk menikah gitu. Nah, banyak persiapan yang memang harus disiapkan sebelum menikah, nggak cuman nikah yuk segala macam, tapi kita harus siapin juga karena kan kita mau memulai hidup baru kan, otomatis kita akan menikah, mau punya anak, rencananya punya anak, pasti harus banyak dipersiapkan. Pertama, kalau misalnya kita udah mau persiapan mau menikah, persiapan kesehatan fisiknya itu juga harus dicek. Kesehatan fisik kayak tanda-tanda vital, kayak nadi, tekanan darah, itu juga tetap itu harus kita cek sebelumnya. Lalu kita cek juga yang kedua organ reproduksi kita. Jadi kan karena kita mau persiapan untuk kehamilan, jadi organ reproduksi yang wanita, rahimnya, dan organ reproduksi yang prianya, kualitas spermanya juga dicek. Terus juga karena banyak sekali faktor resiko kehamilan yang disebabkan sebelumnya kita, jadi sebelum hamil kan kita ada paparan-paparan penyakit yang memang bisa
mempengaruhi pada saat kita hamil. Jadi Iya. disarankan untuk cek pemeriksaan darah nih buat tahu apakah ibunya atau bapaknya mempunyai ada infeksi yang memang bisa membahayakan suatu saat nanti, misalkan dia terjadi pembuahan, nanti pembuahannya tidak berjalan dengan baik karena ada infeksi pada ibunya. Biasanya diceknya itu tesnya namanya TORCH, toksoplasma, T-nya toksoplasma, TO-nya toksoplasma, R-nya rubella, C-nya cytomegalovirus, H-nya herpes simplex. Nah, itu harus wajib dicek karena si TORCH ini yang bisa bikin keguguran. Faktor keguguran itu resiko tinggi kalau ibunya punya TORCH. Terus cek juga nih hepatitis B, karena ini juga ngaruh. Kalau misalkan ibunya punya hepatitis B, nanti anaknya bisa terkena hepatitis B juga pada saat hamil gitu. Nanti pada saat sudah lahir dia terkena hepatitis B juga. Persiapan. Nah, biasanya nih kalau misalkan mau ada persiapan ke KUA gitu ya, kan harus ada tuh udah pernah imunisasi TT atau belum, tetanus toksoid. Nah, itu juga harus, karena itu biasanya sebenarnya kalau misalkan lahirnya ada rencana lahirnya di luar kota, di area kota sih sudah bagus, karena itu untuk mencegah terjadinya tetanus. Kalau tetanus kan takutnya dari alat-alat kedokterannya yang steril atau enggak. Biasanya kan kalau di kota-kota besar udah pastilah di steril ya, takutnya di daerah-daerah yang memang belum steril. Jadi sebelum hamil, sebelum nikah harus udah ada imunisasi TT, itu harus sudah ada. Terus sama yang tadi aku bilang, meskipun yang disarankan umur 21 tahun karena buat mencegah resiko terjadinya kanker serviks, nah dia harus juga udah ada vaksinasi HPV buat cegah kanker serviks gitu sih. HPV itu emang HPV itu bukannya yang penyakit kelamin ya, Dok? Iya, salah satunya dia bisa bikin penyakit kelamin. Tapi bisa itu juga buat kanker serviks juga. Ada jenis-jenisnya. Tapi itu human papilloma. Itu ada imunisasinya ya, Dok? Ada. Buat pria juga ada bisa masalah. Jadi kalau baiknya kalau misalnya mau persiapan nikah itu udah vaksin itu sebelum nikah udah vaksin. Vaksinnya itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Jadi tergantung mereknya apa. Jadi nanti sebelum dia nikah itu udah mulai vaksinasi tuh, udah tahap pertama. Udah, kalau lebih bagus lagi udah selesai vaksinasi terus nikah udah nggak vaksin lagi, karena takutnya kalau nanti habis nikah langsung hamil itu nggak bisa vaksin lagi karena resiko kan. Jadi harus diulang lagi nanti dari awal. Jadi lebih baik udah vaksinasi sebelum nikah tuh udah selesai. Oh gitu. Iya, itu yang menurut saya, Dok, kayak anak-anak muda masih kurang nggak sih pengetahuannya tentang kayak apa alur-alurnya gitu. Iya, gue juga baru tahu loh sebenarnya. Harus tes ini gitu loh. Gue yang udah nggak muda aja baru tahu. Ya lu masih muda sih. Masih muda, ya. Tapi masih muda menuju ke dewasa. Menua. Itu aja gue baru tahu loh kalau misalkan ternyata ada step-stepnya kayak gitu. Tapi, Dok, kalau sebelum misalkan tadi kan Dok Vita bilang sebelum nikah ya. Iya. Kalau kita belum punya pasangan terus udah tes gitu boleh nggak sih, Dok? Jadi sebelum punya pasangan. Boleh aja. Boleh. Tapi kan bagusnya itu jaraknya dekat gitu. Jadi kan kita nggak tahu suatu saat terpapar atau enggak, kan kita nggak tahu. Jadi bagusnya udah mau deket-deket itu kita cek ya. Jadi tahu. Kalau misalkan dulunya dicek terus baru punya pasangan lagi 5 tahun, otomatis nanti suruh cek lagi. Iya. Udah basi ya. Pas makin basi. Oh gitu dong. Oke. Berarti emang gitu guys, sobat-sobat. Jadi kalau misalkan emang kalian ditanya-tanyain mulu masalah nikah gitu, bilang aja, iya udah mau nikah, cuman kan kita harus ngecek ini dulu, ngecek itu dulu, persiapan dulu, karena biar kita sama calon pasangan kita sama calon keluarga kita nanti aman-aman tentram aja gitu. Membangun rumah tangganya lancar jaya. Sama punya generasi keturunan yang sehat. Nggak stunting gitu ya, betul juga tuh. Penting banget tuh, karena kalau yang tadi tuh takutnya yang tadi kalau ibunya kurang gizi itu anak stunting itu udah kasihan banget karena dia harus kejar gizinya itu 2 tahun. Kalau udah lewat 2 tahun itu udah nggak bisa dikejar lagi. Jadi anaknya tuh nanti pertama kita kebayang lah kalau anaknya tingginya lebih pendek daripada orang-orang seusianya, terus kecerdasan otaknya juga di bawah dari usianya kan juga kasihan kan. Jadi kita nggak cuma mikirin kalau mikirkan kalau misal persiapan nikah mikirin gedungnya kan, catering venue-nya gitu. Padahal sebenarnya yang lebih penting tuh kita nyiapin dari diri kita sendiri. Betul. Kesehatan kita tuh kayak gimana gitu. Ya oke, ada lagi guys? Cukup.
Cukup udah. ya. Terima kasih ya kalau misalkan gitu Dokter Vita. Ya. Dokter Terima Vita kasih salam untuk keluarga pencerahannya. ya. Minal aidin wal faidin. Ya, makasih ya, Dok. Kita dari tim Sebat. Sehat-sehat ya, Dok. Ya, jaga Iya. kesehatan tetap 5M. Iya, Oh iya, 5M. siap. Siap, Dok. Oke, kalau misalnya kayak gitu terima kasih buat sobat-sobat kali ini. Sekali lagi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran. lebaran, Ayo. selamat makan ketupat semuanya. Yuk makan tuh ketupat, makan juga tuh opor. Iya. Kan jangan banyak-banyak. Cek abis itu coba cek kolesterol segala Iya, macam iya. ya, guys. Iya. Olahraga gerak jangan lupa. Cek kolesterol. Iya, Iya. kolesterol. Oke, kalau misalnya kayak gitu saya Elang pamit. Saya Tias pamit. Saya Andri pamit. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Itu Dadah. habis itu. Dadah.